It's all there. I'll see you next month. Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Absolution. Film ini menceritakan tentang seorang penjunuh bayaran yang baik hati, dan di balik itu semua, beliau adalah sosok yang terkenal dengan reputasinya yang menakutkan serta dihormati karena ketangguhannya. Namun kini beliau ingin menghapus jejak masa lalunya dan juga menjalani hidup normal dengan keluarganya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria paruh baya yang bernama Tak. Suatu hari, Tak diberikan tugas untuk mengantarkan beberapa produk ke wilayah yang telah ditentukan. Produk atau barang tersebut adalah milik seorang mafia sekaligus bos Tak yang bernama Charlie Connor. Saat ini terlihat anak pertama Charlie yang bernama Kyle Connor sedang bernegosiasi dengan para anak buah si pembeli. Melihat perawakan Tak yang sudah tua, orang-orang itu meremehkan Tak dan meminta Kyle saja yang mengantarkan barangnya. Karena tidak mau terjadi keributan, Kyle pun menjelaskan kalau Charlie adalah mantan petinju sekaligus kriminal hebat. Setelah itu, Tak pergi menghampiri Charlie di kantornya. Di situ, Charlie menanyakan apakah si pembeli bersedia membeli barang mereka atau tidak. Charlie juga menanyakan apakah Kyle sudah siap turun ke jalan atau belum. Karena diketahui Kyle baru-baru ini ditugaskan untuk Charlie untuk mengurus bisnisnya. Charlie takut jika suatu saat nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada yang mau meneruskan bisnisnya. Di tengah pembicaraan mereka, tanpa diduga penyakit Tak kambuh, yang dimana Tak tiba-tiba lupa dengan nama dari bosnya sendiri. Maka dari itu, Tak selalu membawa sebuah buku kecil untuk mencatat beberapa hal penting yang harus diingat. You forget my fucking name? You forget my fucking name again? Beberapa waktu kemudian, terlihat Tak menghampiri sasana tinju tempat dia melatih beberapa atlet di wilayahnya. Meski Tak sudah berumur, dia tetap melatih bahkan memberitahu orang-orang cara untuk bertarung. Malam harinya, seperti biasa, Tak pergi ke sebuah bar hanya untuk menghangatkan badannya. Tidak lama dari itu, Tak terganggu oleh seorang wanita yang bertengkar dengan pacarnya. Melihat tingkah pacar wanita itu yang kasar, Tak tanpa banyak bicara langsung memukul pria tersebut hingga pingsan. Come on, pal, take it outside. Go back to your drink. Sebagai ucapan terima kasih telah menolongnya, wanita yang bernama Lopi Rose ini mengajak Tak untuk pulang ke rumahnya dan tidur dengannya. Setelah puas beraktivitas di ranjang tempat tidur, mereka berdua pun bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Tampaknya di pertemuan pertama mereka ini, Tak dan juga Rose saling mencintai satu sama lain. That's trippy, don't you think? Keesokan harinya, Tak pergi meninggalkan Rose dan sempat tidak mengingat jalan untuk pulang. Maka dari itu, Tak bergegas pergi menghampiri dokter langganannya yaitu Grabber.
Disitulah Grabber mengatakan kalau penyakit yang diderita Tak sangat serius, di mana Tak akan sesekali lupa dengan ingatannya sendiri. Mengetahui hal tersebut, Tak pun begitu khawatir dengan keberlangsungan hidupnya. Sesuai saran dari Grabber, setelah membayar semua obatnya, Tak pun pergi ke rumah sakit khusus untuk kembali memeriksa kesehatannya. Menurut dokter spesialis yang bernama Lisa, Tak menderita sebuah penyakit ensefalopati traumatis kronis. Penyakit itu kebanyakan diderita oleh pemain football atau petinju, sama seperti Tak. Semua dikarenakan benturan di kepala yang seringkali didapat si penggunanya. Mendengar penjelasan tersebut, Tak pun bertanya apa obat dari penyakit yang dia derita. Sayangnya, menurut dokter Lisa, tidak ada pengobatan bagi penyakit tersebut. Seiring berjalannya waktu, penyakit yang diderita Tak yang semakin parah, di mana Tak bisa saja tidak mengingat keluarganya sendiri. Karena hal itulah, dokter Lisa menyarankan agar Tak mendatangi kerabat dekat yang bisa mengurusnya jika sewaktu-waktu penyakit Tak kambuh. There is no treatment. Bullshit. Have anyone. Just tell me how long I have. Couple of years at the most. Merasa hidupnya tidak akan lama lagi dan juga tidak akan ada yang peduli terhadap dirinya, Tak yang putus asa mencoba mengakhiri hidupnya. Tetapi tidak lama kemudian, Tak yang melihat seorang anak kecil di dalam mobil yang menatap ke arahnya. Seketika dia langsung mengurungkan niatnya dan menghubungi anaknya yang bernama Daisy. Pada kesempatan itulah, Tak mengatakan kalau dia akan mengunjungi Daisy. Di situ diketahui kalau hubungan ayah dan anak ini tidak terlalu baik. Lalu Daisy bukannya mengizinkan Tak untuk datang ke rumahnya. Daisy yang sudah tidak mau bertemu dengan Tak, tidak memperbolehkan Tak untuk menemuinya. Saat Tak menanyakan kakak dari Daisy, yaitu Colin, Tak begitu terpukul saat mengetahui kalau salah satu anaknya mati akibat overdosis hampir 2 tahun lalu. Where is he buried? Keesokan harinya, Tak pun pergi ke pemakaman umum untuk memberikan penghormatan terakhir bagi Colin. Setelah itu, tanpa memperdulikan omongan Daisy, Tak pun pergi mengunjungi kediaman Daisy. Melihat Tak yang datang ke rumahnya, Daisy pun memberikan peringatan agar Tak tidak lagi menginjakan kakinya di rumahnya. Ternyata Daisy sangat kesal terhadap ayahnya sendiri karena Tak telah lama meninggalkan keluarganya. Kehidupan kriminal Tak juga menjadi alasan bagi Daisy untuk membenci Tak. Beberapa saat kemudian muncul anak pertama Daisy yang bernama Dre yang terkejut karena baru mengetahui kalau kakeknya masih hidup. Hey. It's money coming from a mile away. Goodbye. Mengetahui cucunya yang sudah beranjak remaja, sepulangnya ke rumah, Tak pun mencari reel pancing kesayangannya dan berniat untuk diberikan pada Dre. Malam harinya, Tak yang sedang tertidur pulas bermimpi kalau dirinya sedang berada di lautan lepas bersama mendiang ayahnya. Menggunakan sebuah perahu kecil, di sanalah ayahnya memberi Tak beberapa pepatah dan menyuruhnya untuk menikmati perjalanan. Enjoy the ride. There'll be land soon enough. Saat terbangun, Tak terbayang-bayang dengan mimpi itu yang seakan memberi Tak sebuah semangat baru. Beberapa jam kemudian, terlihat Tak yang sedang berjalan di pusat kota. Dia dihampiri oleh Ross yang mengajaknya jalan di sebuah taman. Disitulah dari perkataan dan sosok asli Tak, Ross mengetahui kalau Tak adalah seorang gangster. Life's a shitstorm. Beberapa jam kemudian, setelah puas beraktivitas ranjang kembali di kamar, Tak melihat bekas luka di lengan Ross yang ditutupi dengan tatonya. Ternyata luka itu diakibatkan oleh beberapa orang pria termasuk mantan kekasihnya yang suka menyiksa Ross. Beberapa saat dari itu, Tak bergegas memakai pakaiannya karena dia harus segera pergi melakukan tugasnya melakukan pengiriman barang. Setibanya di lokasi, Tak diberi sebuah kunci mobil truk yang harus dia gunakan. Ketika di dalam perjalanan, Kyle yang masih belum berpengalaman ini lalu diberi peringatan oleh Tak untuk tidak melihat isi kontainer yang mereka bawa.
Tidak lama dari itu, terlihat mobil polisi yang mengikuti mereka dari belakang. Oh, shit. Melihat Kyle yang panik, Tak pun menyuruhnya untuk bersembunyi saat polisi itu akan melewati mereka. Karena Kyle keras kepala, Tak pun terpaksa memaksa Kyle untuk bersembunyi. Stay there. That rocket fuel's making you paranoid. I'm telling Pop what he just did to me. Beberapa jam kemudian, sesampainya di lokasi, Tak dan Kyle disambut oleh si pembeli yang bernama Diego. Saat Tak dan Kyle menunggu di dalam mobil dan kontainer itu dibuka, tiba-tiba muncul seorang wanita yang meminta tolong pada Tak. Ternyata isi dalam kontainer yang dibawa Tak adalah para wanita yang hendak dijual belikan dan dipekerjakan sebagai pemuas nafsu lelaki oleh Diego. 2 hari kemudian, Tak menghampiri Daisy yang sedang menonton pertandingan football Dre. Setelah selesai bertanding, Tak memberi Dre hadiah berupa reel pancing kesayangannya. Thank you. Karena Daisy harus menjemput adik Dre yaitu Katie, Tak pun membawa Dre dan mengantarkannya untuk pulang ke rumahnya. Namun sebelum itu, Tak membawa Dre ke sasana tinju dahulu karena Tak tahu kalau Dre ingin berlatih tinju. Control, moving fast. Okay. Left. Right. Who left? Left. Right. Stay still. Keep moving. Good job. Stay still. You're a natural, kid. Selesai bersenang-senang dan melatih cucunya untuk bertinju, Tak yang sudah mengantarkan Dre sangat begitu senang karena pada akhirnya Tak bisa dekat dengan cucunya. Saat tertidur, lagi dan lagi Tak bermimpi di tengah laut bersama mendiang ayahnya. Tetapi secara tidak disangka, dalam mimpinya itu muncul seorang wanita yang sebelumnya meminta tolong pada Tak. Disitulah ayah Tak berkata untuk tidak memperdulikan wanita itu, karena pekerjaan tetaplah pekerjaan dan Tak tidak usah ikut campur terhadap urusan orang lain. Tampaknya Tak terus terbayang-bayang dengan si wanita itu dan membuat Tak kali ini memberanikan diri pergi ke tempat perasoyan yang dimiliki oleh Diego. Melihat wanita itu ada di sana, Tak pun segera memesan wanita yang bernama Araceli ini. Ketika di dalam kamar, Tak mengatakan maksud kedatangannya ke sana yang untuk menyelamatkan dirinya. Mengetahui hal tersebut, Araceli begitu senang karena dirinya mempunyai seorang anak yang harus dia jaga. Tapi di situ Tak begitu kaget saat mendengar kalau Tak ingin menyelamatkan atau mengeluarkan Araceli dari tempat itu. Diego meminta bayaran sebesar $20.000. Karena Tak tidak mempunyai uang sebanyak itu, Tak pun pergi meninggalkan Araceli begitu saja. Tampaknya Tak diam-diam meminjam uang pada seorang pendeta yang mau membantu Tak meminjamkan uangnya sebesar $20.000. Tapi secara mengejutkan, setelah pendeta itu memberikan Tak uang dan hendak pergi meninggalkan Tak, pendeta tersebut ditembak di kepalanya. I'll see you next month. Mengetahui kalau dirinya sedang diincar oleh para penjunuh bayaran, Tak pun mencoba mencari jalan keluar dan melumpuhkan mereka satu persatu. Melihat salah satu penjunuh bayaran itu masih tersadar, Tak mengancam pria tersebut untuk memberitahu siapakah orang yang menyewanya.
Dari perkataan pria itu, Tak mendapati kalau orang yang menyewa para penjunuh untuk menjunuhnya adalah seorang pria besar dengan tato laba-laba di lehernya. Mendengar ucapan itu, Tak seketika merenung dan menghampiri Charlie. Disitulah Tak bercerita tentang apa yang baru saja terjadi. Ternyata uang yang dia dapat bukanlah untuk menebus Araceli, melainkan untuk melunasi hutangnya pada Charlie. Ketika Tak baru saja memarkirkan mobilnya dan hendak pulang, Tak bertemu dengan Ross yang memaksa dirinya untuk masuk ke dalam rumah Tak. Sore harinya, Tak membawa Ross untuk pergi ke restoran karena hari itu Tak sudah mengajak Daisy dan cucunya untuk makan di tempat tersebut. Hey, can I get a drink? Setelah sekian lama menunggu, Tak yang kesal karena Daisy dan cucunya tidak kunjung datang, sempat membuat kegaduhan di tempat itu. I simply cannot. No one talks like that. Beruntung sebelum situasi semakin kacau, Ross segera membawa Tak untuk pulang. Name is Daisy, baby. Keesokan paginya, terlihat Daisy dan juga anaknya datang ke kediaman Tak untuk meminta maaf. Saat Tak terbangun, Tak yang malu karena ada Ross di sana. Dia justru memarahi wanita itu. I thought... Get out and I'll throw you up, you crazy fucking bitch. Karena kelakuan Tak barusan, Daisy menjadi tambah kesal dan mengutarakan alasannya tidak datang ke tempat makan semalam. Karena ternyata Daisy dan anaknya bersiap-siap untuk pergi keluar kota sebab mereka sudah tidak sanggup lagi membayar biaya sewa rumahnya. If you need my help, let me know. Beberapa waktu kemudian, Tak seketika dihantui oleh rasa bersalah, penyesalan, dan dosa yang telah dia perbuat semasa hidupnya. Dan hal itu yang membuat Tak sangat ketakutan. Disitulah Tak mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Karena ingatannya yang tidak kunjung pulih, Tak pun melampiaskan kekesalannya. Tattoo. I can't remember. Tattoo. Fuck you. Saat malam harinya, Tak berniat untuk meminjam uang pada Charlie sebesar $40.000 untuk membantu Daisy dan menebus Araceli. Ketika Tak sudah tiba di kantor Charlie, di situ dia melihat ada seorang pria bertubuh besar. Mr. Connor? Have a seat. Setelah dia bertemu dengan Charlie dan berbincang dengannya, di situ Charlie mengatakan karena penyakit Tak yang terus kambuh, dia yang tidak mau mengambil resiko justru memecat Tak saat itu juga. I'll have to let you go. Okay. This doesn't make sense, boss. The door's over there. What do you need directions? Tak yang telah bekerja selama 30 tahun dengan Charlie dan dipecat gara-gara hal sepele, tentu dia sangat marah dan langsung pergi meninggalkannya. Namun tiba-tiba Tak menghajar pria bertubuh besar tersebut yang ternyata adalah penggantinya. Disitulah Tak menunjukkan taringnya di mana Tak menembak kaki Kyle karena Kyle lah sebenarnya orang yang menyewa para penjunuh bayaran untuk menjunuhnya. You just walk away, all right? Open. You're fucking safe. There's no women here, please. Hey! No! Hey! Kemudian Tak mengancam Charlie untuk mengeluarkan isi berangkasnya. Setelah mendapat apa yang dia mau, Tak yang terbawa suasana menjunuh Charlie saat itu juga. I mean, isn't the money enough? Can't you sit down? Dengan uang yang dia dapatkan, Tak memanggil seorang ahli waris, di mana Tak yang tahu kalau umurnya tidak akan lama lagi. Lalu, Tak menitipkan beberapa gepok uang untuk Daisy dan melunasi semua hutang-hutangnya, juga biaya keseharian Daisy, dan memberi ahli waris itu imbalan yang cukup besar. Should I ask you where you got the dough? Setelah sebagian niatan Tak beres, sebelum menghampiri Diego, Tak pergi berkunjung ke kediaman Ross dan bermaksud untuk meminta maaf.
Namun sesampainya di sana, dia terkejut saat melihat Ross yang terkapar asoy di kamar mandi. Ternyata atas tindakan Tak sebelumnya, Ross frustasi dan berniat untuk bunuh diri. Beruntung sebelum Ross semakin menggila, Tak dapat menyelamatkan wanita itu. I know it would be me that would fuck things up. Setelah menenangkan Ross, Tak bergegas pergi ke kediaman Diego. Saat Tak sudah sampai di kediaman Diego, dia pun segera mengatakan apa maksud kedatangannya kepadanya karena dirinya ingin membeli seorang wanita kecil berambut keriting berponi pirang. Tak yang akan menebus Araceli. Secara mengejutkan, Diego mengatakan kalau Araceli sudah mati akibat pelanggannya yang terbawa suasana. What are you gonna do with her? Melihat hal tersebut, Tak yang emosi karena dia tidak bisa menepati janjinya untuk menyelamatkan Araceli. Seketika dia langsung menodong Diego saat itu juga. Di situ, Tak meminta Diego terlebih dulu untuk memulangkan semua anak buahnya. Setelah itu, Tak menyuruh Diego agar mengeluarkan semua perempuan pekerja asoynya. John, stay inside. Cina. Oh, girl. Ternyata Tak berniat menyerahkan semua uang yang dia dapat untuk membebaskan semua wanita itu. Tapi tanpa diduga, anak buah Diego melakukan perlawanan yang membuat pandangan Tak teralihkan. Finish it off. Beruntung sebelum Diego menjunuh Tak, salah satu seorang wanita yang masih ada di situ dapat menyelamatkan Tak. Dengan luka tusukan yang dia dapati akibat pertarungan barusan, Tak yang tidak mau ke rumah sakit memutuskan untuk pergi menghampiri Dre. Setelah menghubungi Daisy untuk menyuruh Dre keluar, Tak menjelaskan panjang lebar tentang masalah kehidupannya pada Dre. Tak mengatakan kepadanya kalau Dre harus kuat dan membela yang benar dan jangan sampai kejahatan menyelimuti dirinya. Setelah mendengarkan semua perkataan yang diberikan Tak, anak itu terkejut melihat kakeknya yang terluka parah. Di situ, Tak yang tidak mau merepotkan keluarganya menyuruh Dre untuk masuk kembali ke dalam rumahnya. I'll be fine. Go on. Secara mengejutkan, dengan luka yang dia dapat, Tak masih bisa bertahan hidup. Dan saat ini dia mendatangi dan memasuki sebuah rumah di pinggiran pantai yang setiap harinya dia pandangi. Anybody here? Di situ, Tak tidak menemukan siapa-siapa karena sepertinya si pemilik rumah sedang tidak ada. Sembari merasakan sakitnya luka yang dia dapatkan, sekilas Tak melihat secercah harapan yang menyinari tubuhnya. Kemudian film pun berakhir.